Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firdiah dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2018B dengan nomor induk mahasiswa 18010684072. Dalam video ini, kali ini saya akan membahas tentang ilustrasi buku cerita untuk anak usia dini. Gaya ilustrasi dalam buku cerita untuk anak usia dini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada realisme atau representasional, merupakan gaya ilustrasi ke arah foto atau mendekati seperti gambar yang nyata dengan keadaan sesungguhnya. Ilustrasi realistik dilakukan dengan penuh warna atau satu warna seperti monokrom atau hitam putih. Adapun contoh gaya ilustrasi dari realisme dapat dilihat dari karya-karya Robert McCloskey. Contohnya dari ilustrasi realisme seperti Make Way for Duckling adalah buku bergambar anak-anak yang ditulis dan diilustrasikan oleh Robert McCloskey. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1941. Buku ini menceritakan tentang sepasang Mallard yang memutuskan untuk membesarkan keluarga mereka di sebuah pulau di Laguna di Boston Public Garden, sebuah taman di pulau kota Boston. Selanjutnya, gaya ilustrasi cartoon art. Ilustrasi bergaya kartun sangat populer dalam buku anak-anak. Kartun menggambarkan ilustrasi yang lucu, menekankan pada emosi dan gerakan. Ilustrasi kartun tidak memiliki kehalusan tetapi sederhana dan mudah dicerna dan sering menjadi pilihan untuk menggambarkan cerita lucu, omong kosong, dan setir yang lucu. Ilustrasi kartun dapat dilihat dari karya Dr. Seuss seperti The Cat in the Hat. Karya Dr. Seuss tentang kucing yang memakai topi ini menjadi buku cerita berseri, yaitu The Cat in the Hat Come Back. Gambar kartun yang dibuatnya ini sangatlah unik, sangat berbeda sekali. Yang ketiga ada ekspresionis. Ekspresionisme adalah sebuah sekolah lukisan yang berkembang di Perancis menjelang akhir abad ke-19. Itu adalah reaksi terhadap realisme yang telah lama mendominasi seni, namun nampak kuno dengan perkembangan fotografi. Pelukis seperti Vincent mencari kebebasan emosional. Hasil karya dari Ludwig Bemelmans dapat dilihat pada seri Madeleine seperti di bawah ini. Madeleine adalah buku pada tahun 1939 yang ditulis dan diilustrasikan oleh Ludwig Bemelmans, yang pertama dalam seri buku dari 11 buku yang menginspirasi waralaba media. Madeleine ini dianggap sebagai salah satu klasik utama sastra anak-anak melalui rentang usia 3-8 tahun. Yang keempat ada impresionis. Seni impresionistik menggambarkan penampilan objek secara alami dengan memberikan kesan visual secara sekilas. Dengan penekanan pada cahaya, warna adalah fitur yang paling khas dari gaya ilustrasi ini, terutama interaksi warna dan cahaya yang sering dibuat dengan percikan bintik-bintik atau titik-titik pada cat yang bertentangan
dengan sapuan kuas yang lebih lama. Impresionisme juga merupakan gerakan Prancis pada abad ke-19. Impresionisme yang paling berpengaruh adalah Monet and Cezanne yang ingin menyampaikan lebih banyak tanggapan emosional seniman dalam lukisan mereka. Berikut ini merupakan contoh buku dengan ilustrasi aliran impresionisme. Ada buku yang berjudul The Tale of Peter Rabbit. Peter Rabbit dan ketiga saudara perempuannya, Flopsy, Opsy, dan Cotton, tinggal bersama ibunya di bawah sebuah pohon cemara yang paling besar. Peter, seorang kelinci muda yang berpetualang, menyerang kebun milik Mr. MC George. Di kebun inilah ayahnya penuh mengalami kejadian buruk dan akhirnya dibuat menjadi kue pie setelah Peter berhasil menemukan tanaman sayuran dan berkeliling mencari peterselie untuk mengisi perutnya. Dia dikejar oleh seorang petani dan marah ketika berlari. Dia kehilangan sepatunya di antara sayuran-sayuran dan kemudian tertangkap di jaring-jaring yang dilindungi kumpulan semak gooseberry. Peter berhasil kabur tepat pada saatnya saat sekumpulan burung erenang artinya untuk lolos lagi. Ia pun kehilangan jaketnya saat bergeliat melepaskan jaketnya sesaat sebelum Mr. MC George bisa menangkapnya. Dengan sebuah saringan, ia kemudian masuk ke dalam sebuah lubang dan bersembunyi di dalam sebuah kaleng penyiram. Setelah 3 aksi lagi menghindari seekor kucing dan mengelak dari Mr. Mrs. George. 2 kali dia akhirnya berhasil keluar dengan selamat dari kebun dan kembali ke rumah dan terkapar di lantai rumahnya. Yang kelima ada surrealis. Tokoh yang paling terkenal dari surrealisme adalah pelukis Salvador Seni Dali. Surrealisme menciptakan penjajaran yang tidak wajar dan membingungkan. Pengaruh surrealisme dapat dilihat di Harris van Allsburg untuk Jumanji, yang berisi gambar yang menghantui perspektif yang tidak biasa dan kualitas yang mengerikan, yang sangat sesuai dengan kisah aneh permainan papan yang hidup kembali. Contoh buku cerita anak dengan gaya artistik surrealisme adalah Rules of Summer. Adalah sebuah kisah yang tampak sederhana tentang 2 anak laki-laki, satu lebih tua dan lebih muda, serta jenis aturannya mungkin mengatur hubungan antara teman dekat atau saudara. Aturan yang seringkali begitu aneh atau arbiter sepertinya tidak mungkin dipahami dari luar. Dan yang terakhir ada folk art. Folk art dikaitkan dengan kelompok budaya atau sosial tertentu dan biasanya bersifat dekoratif, memberikan ornamen untuk benda
utilitarian sehari-hari. Hal ini ditemukan di media yang bervariasi seperti kain perca, desain pakaian perhiasan, tembikar, dan piring karena secara budaya spesifik kesenian rakyat disukai dalam menggambarkan cerita rakyat. Contoh buku cerita anak dengan gaya artistik folk art. Biju spins some magic. Biju dan keluarganya adalah di pedesaan Odisha. Mereka membuat kain yang indah untuk dijual di kota-kota India dan di luar negeri. Ini adalah kisah petualangan video ketika dia menemani ayahnya ke Delhi untuk menjual sari, dan dalam prosesnya mengesankan. Seorang bocah kota dengan keahliannya, cerita menyenangkan Jaya Jahitli diilustrasikan oleh Brahmaranaya dalam gaya Patacitra. Lalu manfaat ilustrasi yang pertama, menarik sebuah perhatian pembaca. Ilustrasi dapat digunakan untuk bisa memberi gambaran lengkap mengenai isi sebuah karya. Salah satu contohnya ialah pada sebuah majalah atau buku. Yang kedua, sebuah ilustrasi sangatlah bagus untuk dapat membuat para pembaca penasaran dan membuat mereka ketagihan untuk bisa membacanya lebih lanjut. Memudahkan untuk dapat memahami suatu tulisan. Adanya ilustrasi ini dapat membantu kita untuk menemukan makna dari sebuah tulisan yang kita baca secara menyeluruh. Selagi sarana untuk mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar, sehingga banyak di antara mereka yang sangat gemar menggambar dan dapat mengekspresikan apa yang ia rasakan, menyalurkan hobi, mengungkapkan curahan hati, dan lain sebagainya. Lalu ilustrasi ini menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau juga cerita. Lalu meningkatkan suatu nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Adanya ilustrasi yang menjadikan seseorang lebih mudah dalam memaknai sebuah pesan yang dapat ingin disampaikan. Lalu sebagai sarana untuk dapat berkomunikasi, pada umumnya sebuah gambar juga dapat mendeskripsikan sebuah tulisan. Lalu memberikan sebuah hiburan sehingga para pembaca tidak bosan saat membaca sebuah tulisan. Lalu yang terakhir, menjelaskan sebuah konsep melalui suatu gambar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.